Kega semuanya, selamat pagi, bertemu lagi dengan Kak Susan. Ya, hari ini hari yang luar biasa loh adik-adik. Kenapa? Kakak juga bawa trompet ya. Puji Tuhan, kita semua sudah berada di tahun baru, tanggal 2 Januari 2022. Wah, senang sekali kakak loh. Sekarang kakak juga meminta semua adik-adik mau bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan sebentar ya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan baik sudah membawa adik-adik, kakak semuanya dan juga papa dan mama kita bisa memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Ya kita muji Tuhan sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama segala puji syukur. Semuanya berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Semuanya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Semuanya soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, luar biasa. Oke, kita mau berdoa bersama ya nak ya. Kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Adik-adik di rumah, papa dan mama yang mengikuti juga di Kega pagi hari ini bersyukur buat tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di tahun 2022. Kami percaya di tahun-tahun yang kami lewati kemarin Tuhan 2021, Tuhan yang sama yang menyertai kami. Dan tahun yang baru ini juga Tuhan kembali berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, berikan kami ketaatan, supaya kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Kega Warrior, let's go. Puji Tuhan, adik-adik, gimana kabarnya semua, sehat? Kakak percaya semuanya sehat ya. Walaupun kemarin mungkin adik-adik ada yang mungkin jalan-jalan mungkin sayangnya bersama keluarga. Atau mungkin ada yang di rumah saja ya. Meskipun kita masih tetap berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk selalu bersuka cita. Apalagi adik-adik Kega luar biasa. Nah, adik-adik tahu nggak kakak tuh punya sesuatu loh nak. Nih, kakak tadi kan kakak mau jadi trompet ya sayangnya. Trompet penyambutan tahun baru ya. Tapi hari ini Kak Susan mau mengajak adik-adik semuanya. Sudah siapkan Alkitabnya sayangnya? Oke, Kak sudah siapkan Alkitabnya. Kakak bawa gulungan nih. Tadi kakak jadikan trompet ya sayangnya. Oke, terus di dalamnya ini adik-adik ada tema kita hari ini. Tapi coba adik-adik bisa tebak ya. Nanti ketika kakak buka pelan-pelan, adik-adik yang punya Alkitab langsung cari firman Tuhan itu dari mana sih yang kakak lagi tuliskan di dalam gulungannya ya. Are you ready? Ya siap. Kakak mau buka dulu pelan-pelan. Hari ini tema kita tentang apa ya? Apakah tentang kembang api? Oh tidak. Apakah tentang kado Natal? Natal udah selesai. Tentang apa ya? 1. Tadadeng. Tentang apa ya? Iya siap ya. Yang sudah punya Alkitab siap. Tema kita hari ini apa ya? Tedodeng. Terus dibuka. Wah, ternyata panjang. Ini apa nanti panjang sampai ke sana ya? Buka lagi. Iya, tema kita hari ini adalah Yesus remaja di bait Allah. Firman Tuhannya dari sini. Ada yang sudah dapat? Oke, yang sudah dapat pasti bisa baca ya sayangnya.
Oke, bisa baca nanti, maksudnya nanti baca aja setelah ini sayangnya. Nanti Kak Susan mau coba membaca yang ayat yang paling terakhir, yaitu dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Oke, kakak tutup lagi ya. Jadi tema kita hari ini adalah Yesus remaja di bait Allah. Nah, kakak gulung lagi ya. Oke, kakak gulung lagi, kakak taruh dulu. Nah, adik-adik boleh ambil Alkitabnya yang sudah dapat. Ya, sebentar. Ya, oke. Nah, kakak udah pegang Alkitabnya nih sayang ya. Kakak mau baca dulu. Tadi kakak buka pelan-pelan ya deh ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kakak mau baca dulu judulnya di atas, lalu kakak mau baca yang ayat terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kakak simpan lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus kita, tadi seperti di tema kita, Yesus remaja di bait Allah. Berarti adik-adik tahu ya, peristiwa Natal yang baru kita lewatin kemarin, ketika Tuhan Yesus dilahirkan di mana itu nak? Ada yang tahu? Yesus dilahirkan di mana? Ya, betul sekali di Bethlehem ya. Kemudian dari situ Yesus berupa bayi, ya seorang bayi. Adik harus ingat juga bahwa Yesus ketika hadir di dunia, ada di dunia itu, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia sayang. Jadi nggak setengah-setengah. Makanya Yesus juga sama seperti kita. Dari dedek bayi sayangnya, kemudian mulai besar-besar. Dan tadi kakak bilang remaja. Jadi Yesus kita itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, yang terjadi adik-adik nanti adik baca ya. Kenapa dengan Yesus, Kak? Kenapa Yesus sampai diceritakan di situ umur 12 tahun? Ada apa dengan 12 tahunnya Yesus? Adik-adik masih ingat kalau kakak sebutin angka 12, ada yang masih ingat ya? 12 itu mengingatkan kita tentang siapa-siapa ya? 12 itu. Murid Tuhan Yesus itu ada berapa ya? Ah, benar ada 12, betul sekali. Apalagi ya? Kemudian ada diingat lagi seorang yang bernama Yakub itu anaknya berapa? Sama, ya 12 juga. Kemudian lagi nak, 1 tahun itu berapa bulan? Ah, pintar sekali, luar biasa. Good, 12 bulan. 12 sayangnya. Nah, adik-adik, ya kakak mau sampaikan juga bahwa Yesus kita, Tuhan Yesus itu ya dari proses setelah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, sudah tradisi bahwa setiap tahunnya itu Yesus akan pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem. Adik-adik, dari kota Nazaret ke Yerusalem itu perjalanannya itu tidak gampang. Nah, kalau zaman sekarang kan ada yang gampang tuh, tinggal misalkan papa punya mobil ya pakai mobil nyampe misalnya ya. Kemudian pakai Grab, enak sekali, atau pakai Gojek, atau pakai sepeda motor, sepeda dayung bisa ya. Tapi Tuhan Yesus bersama orang tuanya tuh enggak. Mereka berjalan kaki ya. Dan mereka pergi ke bait Allah. Bait Allah itu adanya tuh di Yerusalem. Nah, pada saat Yesus bersama orang tuanya ada di Yerusalem, ya mengikuti kegiatan atau perayaan Paskah saat itu ya. Lalu tiba waktunya mereka harus kembali lagi ke kota Nazaret sayang. Tapi ya pada saat itu ya orang tua Yesus ya Maria dan Yusuf itu pulang ke kota Nazaret. Dan mereka di perjalanan mereka baru sadar kalau Yesus tidak ikut bersama-sama dengan mereka. Aha, ada yang tahu Yesus ada di mana? Apakah Yesus tertidur? Aha, ataukah Yesus lagi main-main dengan teman-teman sebayanya? Oh, kita mau lihat lagi. Ternyata ketika Yusuf dan Maria kaget bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, lalu paniklah mereka. Di mana Yesus? Apakah tidak bersama-sama dengan engkau? Di mana Yesus? Mereka saling bertanya. Ternyata Yesus tidak ada di situ. Lalu apakah mereka diam saja? Ya udah biarin aja deh. Yesus mau hilang aja dah. Oh mungkin dia lagi main sama temannya, udah biarin aja deh. Tidak. Tetapi yang dilakukan oleh orang tua Yesus,
Yusuf dan Maria adalah mereka kembali lagi ke Yerusalem, di mana bait Allah ada di situ. Dan apa yang mereka lihat di situ, ternyata Yesus bukan sedang main kelereng di situ, adik-adik. Yesus sedang menceritakan, berbicara dengan orang-orang yang bukan seusia Yesus yang remaja begitu, enggak. Tetapi orang-orang yang lebih tua ya, yang ada di situ, yang ada di bait Allah. Dan Yesus sedang menceritakan ya Injil, membagikan kabar-kabar baik pada adik, tahu nggak? Masih usia remaja loh. Tapi Yesus nggak malu-malu tuh. Yesus berani menceritakan tentang kerajaan Allah. Yesus menceritakan tentang hal-hal yang baik kepada orang-orang yang ada di situ. Dan betapa kagetnya Maria dan Yusuf. Lalu mereka menghampiri Yesus, datang kepadanya, dan mereka mengajak Yesus pulang. Tapi apa jawaban Yesus kepada orang tuanya? Ya, saat itu mamanya atau orang tuanya mengatakan begini, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Mencari engkau ya. Jadi mereka mengatakan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Yesus mengatakan itu kepada orang tuanya. Bukan Yesus marah kepada Maria dan Yusuf orang tua, enggak. Dia memberitahukan bahwa bukankah saya harus berada di rumah Bapakku, di bait Allah yang ada di Yerusalem. Ya, dan ketika Yesus menyampaikan itu kepada orang tuanya mengerti. Ya, oke. Dan apa yang terjadi akhirnya, ya, kemudian setelah Yesus bercerita, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di situ, Yesus pun akhirnya ikut bersama-sama dengan orang tuanya kembali ke kota Nazaret. Adik-adik, ya, Yesus saat itu, kembali lagi kakak mau mengingatkan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yesus juga mengalami seperti kita dari remaja sampai dewasa, ya Yesus juga mengalami yang sama. Nah, hari ini yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik bahwa apa yang Yesus lakukan, Yesus taat loh ya. Ketika orang tuanya mencari dia, dan dia menjelaskan kepada orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya mengerti, dan Yesus pun pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke kota Nazaret. Apa yang kita pelajari dari firman hari ini adik-adik? Satu yang kakak mau sampaikan ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah taat. Yesus taat. Yesus tidak berdalih. Yesus tidak membela diri ketika dia ditanya oleh orang tuanya, kenapa kamu berada di sini dan kenapa kamu tidak ikut bersama kami seperti itu. Yesus taat dan Yesus mengikuti ketika dia menyampaikan apa yang dia katakan kepada orang tuanya, akhirnya Yesus pun mengikuti orang tua. Jadi dia nggak bilang, udah deh mama papa pergi aja sendirian, aku mau di sini gitu. Tidak. Tetapi Yesus menyelesaikan dulu apa yang dia sedang lakukan. Nah, habis itu dia pulang bersama orang tuanya. Yang kedua adalah Yesus menghormati atau menghargai ketika dia berada di bait Allah. Dia tahu itu rumah Bapaknya, bagaimana dia bersikap, bagaimana apa yang dia lakukan di situ. Jadi dia nggak diam saja, tetapi dia berani menceritakan, bersaksi, menceritakan tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang kerajaan Allah. Ya, lalu yang ketiga adalah Yesus adalah pribadi yang taat kepada firman Tuhan, yaitu Allah sendiri. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik Keiga semuanya, tahun baru, tahun yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua ya. Sama seperti Tuhan menyertai kita di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan juga mau di tahun yang baru kita semakin mencintai firman Tuhan. Kita mau taat kepada orang tua kita mau taat kepada guru-guru ketika adik-adik sekolah, kita mau taat kepada ya peraturan-peraturan yang ada di rumah, apa yang orang tua berikan kepada kita, dan yang berikut kita mau selalu datang ke gereja. Misal kalau ada gereja melalui online misalnya, atau Keiga, adik-adik harus mengikutinya. Beri waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sangat mengasihimu sehingga Tuhan percaya bahwa Tuhan berikan tahun yang baru karena Tuhan tahu adik-adik akan mengalami hal-hal yang lebih besar. Yesus waktu masih remaja melakukan hal yang luar biasa dan Tuhan juga mau. Adik-adik Keiga yang ada di rumah yang mendengarkan firman hari ini, ayo kita mau tuh exciting di dalam Tuhan, kita mau rajin baca firman Tuhan, kita mau menghargai dan mengasihi orang tua kita, taat kepada mereka. Karena itu adalah
hal yang Tuhan inginkan, karena itu yang terbaik yang Tuhan mau kita lakukan. Mari ya Dedek, kita mau datang pada Tuhan dan kita berdoa. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Adik-adik kami ada di Kega, yang ada di rumah, Tuhan, bahkan di mana saja Tuhan Yesus mendengarkan sebagian firman-Mu, dan kami percaya apa yang anak-Mu sampaikan ini Tuhan. Tuhan Yesus dengan Roh-Mu yang kudus akan meneruskan berbicara di hati setiap mereka sesuai dengan usia mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, anak-Mu berkati setiap adik-adik kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih buat tahun yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan sudah sediakan. Dan terima kasih juga buat tahun yang lama, 2021. Terima kasih buat perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan begitu luar biasa di tengah-tengah pandemi ini kami tetap sehat, kami tetap kuat. Itu semua membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik di sepanjang minggu ini ke depan Tuhan, bahkan hari-hari kami selanjutnya. Kami percaya Allah Engkau menyertai setiap adik-adik kami Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, hikmat, damai sejahtera-Mu turun atas setiap adik-adik kami. Kalau ada di antara adik-adik kami hari ini mengalami kelemahan tubuh, sakit, kami mau berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Yesus, setiap adik-adik kami yang sakit sembuh. Dan juga papa mama yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kami mengatakan sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah di tahun yang baru 2022. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kega Warrior, let's go.